saya ijazahkan doa ini secara umum. Boleh siapa saja, dari pasien JRA itu kan dimanapun kan banyak itu. Nah, nanti pada semua bisa mengamalkan doa ini, insya Allah kalau ada kesempatan kita tulis. Kalau toh pengen ngaji adkar yang fakir bisa ke pondok, tapi syaratnya panjenengan semua yang mau ijazahan sanad dari Syekhna Imam Nawawi harus khatam kitab adkar dulu. Kalau sudah khatam kitab adkar dan ditulis, nanti baru saya mau ijazahkan sanad dari sampai Imam Nawawi ya. Dari saya, dari guru saya sampai Imam Nawawi, dan itu ada sanadnya, tapi syaratnya juga harus ngaji adkar, harus selesai seperti itu. Baik, jadi kalau panjenengan semua misalkan ada masalah di rumah, baik itu karena sihir atau karena memang tempatnya itu bermasalah, jelas itu adalah tempatnya itu tebing seperti ini, dan itu kalau dibuat rumah biasanya memang tempat tersebut pengusisnya kuat. Kenapa hal itu terjadi? Karena pertama secara fisik memang lembab, yang kedua karena ada riwayat memang Rasulullah ketika ada bangsa jin kafir dan bangsa jin muslim dan fasik, itu yang muslim ditaruh di jelas, sedangkan yang kafir ditaruh di gor, di gua. Oleh sebab itu bisa diamalkan doa ini. Jadi caranya kalau panjenengan semua rumahnya merasa memang ada gangguan gaib seperti penampakan juga dan lain sebagainya, tidak harus dari jin lah, penampakan itu dari jin. Memang kalau orang lagi penakut atau sugestible memang melihat-kan, tetapi bukan berarti kemudian hal itu karena sugesti ya. Bisa jadi memang gangguan, terutama orang yang suka nampak-nampak itu kepalanya pusing. Nah, nanti kita akan jelaskan secara ilmiah. Jadi di ziarah ini para sahabat, kalau memang penyakitnya psikis, kita bisa belajar taskhirul Quran ya, psikoterapi Islam. Nah, nanti kita juga akan bahas kenapa sih kemungkinan ke depannya, kenapa sih hipnoterapi tidak ada mata kuliahnya, kok ada psikologi anak, psikologi pendidikan, psikologi dan lain sebagainya. Kenapa hipnoterapi tidak masuk di mata kuliah di Universitas Islam maupun Universitas Umum? Nanti kita akan jelaskan insya Allah ke depan. Kemudian kalau medis itu kita akan melakukan di divisi tokur, hitam, totok, kurah, dan herbal. Yang kalau ketiga kalau memang gangguan non medis, maka kita menggunakan ruqyah ini, dan semua baik penanganan psikologis, medis maupun non medis tidak boleh meninggalkan Quran, karena Al-Quran adalah obat pertama dan utama. Ini yang yang harus kita jelaskan. Jadi kalau kita praktisi JRA atau kita sebagai orang muslim ini untuk meninggalkan Quran sebagai sifat ya tentu tidak akan bisa, karena kita lekat dengan menjadikan Al-Quran petunjuk. Adapun reaksi itu sebutannya A, sebutannya B, sebutannya C, itu maklum perbedaan pendapat. Tapi kita kalau disuruh untuk meninggalkan Quran sampai mati pun nggak akan bisa. Ya, oleh sebab itu kita semua di hadapan Quran adalah pasien. Baik, para sahabat, kalau misalkan panjenengan semua di rumahnya ada permasalahan ya, atau mungkin sihir dan sebagainya, atau merasa jenengan memang sering sakit-sakitan dan sebagainya, terus kemudian ada isyarat lihat mimpi, karena kalau mimpi buruk itu jelas dari setan, dan itu nggak usah diterakwan sekalipun jelas dari setan, karena Rasulullah SAW berkata ar-ru'yatus salihah minallah wal hulmu minallah, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan.
Jadi untuk menentukan penyakit di kepalamu kamu pusing itu karena jin, itu enggak usah kamu rawangan, enggak perlu mediumisasi, enggak perlu raga sukma, enggak perlu kamu harus masuk area kritikal kondisi theta terus dicari sosoknya, enggak usah. Cukup kamu percaya ucapan Rasulullah SAW bahwa mimpi burukmu dari setan, selesai. Nah ketika itu kita deteksi dulu, kalau memang di rumah berarti sering mimpi buruk, kalau di luar enggak, berarti ada masalah di rumah. Nah caranya menetralisir para sahabat ini berbeda dengan postingan sebelumnya. Cara menetralisir tempat angker, poin pertama sampai poin ketiga ada di channel YouTube ini, nanti silahkan lihat. Nah ini yang selain itu ya, di opsi yang lain, opsi yang keempat ya, kalau bisa boleh dikatakan seperti itu, opsi yang keempat. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, kita ini cukup ambil air, kasih garam, baca hamdalah, sholawat, sholat Ibrahimiyah, kemudian membaca doa dari Imam Nawawi, beliau dari Imam Malik yang saya sebutkan tadi di Syarah Muslim juz 14 ayat halaman 230. Bacaannya seperti yang saya sering baca ya, ini yang paling sering saya baca. Mungkin teman-teman juga bingung ini bacaannya di mana, di Abwaabul Farad gak ada, Adkar gak ada, di mana kan begitu. Di Syarah Muslim juz 14 halaman 230. Bismillah dulu sebenarnya. Bismillah amsayna billahilladzi laisa min syai'in mumtani' wa bi izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bi sultanillahi man yahtajib wa bi asma'il husna kulliha a'udzu minal abalisa wa min syarri syayatinil insi wal jin wa min syarri mu'linin aw musir wa min syarri ma yakhruju billahi yakunu bin nahar wa yakunu billahi yakhruju bin nahar wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. A'udzu billahi masta'ada bi Musa wa Isa wa Ibrahim alladzi wafa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri ma yabgha. Nah, itu tambahi surat as-saffat was-saffati saffan waz-zajirati zajran fataliyati dhiqra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yaqdafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa'atbahu shihabun syaqib. Begitu aja dibaca, kemudian 1 sampai 10 ya dibaca, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah bacaan Al-Qur'an yang kami bacakan kepada air. Jadi airnya itu diambil di tangan seperti ini, dibacain sambil ya Allah jadikanlah air yang sudah saya bacakan air ini sebagai pengusir bagi makhlukmu yang gaib. Gaib itu maknanya adalah asing, tidak ketahuan. Jadi dokter itu ya para sahabat, kamu kan nggak melihat jin, nah, maka jin itu maksudnya gaib, ya kan? Kalau kelihatan mata namanya syahadah. Jadi kita melihat syahadah. Penyakit kita itu gaib, menurut gaib itu ada dua, gaib mutlak, gaib nisbi. Yang gaib mutlak hanya Allah yang tahu. Gaib nisbi itu kadang-kadang sebagian orang tahu menurut keilmuannya, yang lain nggak tahu. Seperti penyakit di dalam tubuh kita bisa diagnosa lewat tangan. Nah, penyakit dalam tubuh kita ini gaib menurut kita, tetapi tidak gaib menurut si terapis. Nah, itu namanya gaib nisbi. Sedangkan yang dimaksud gaib nisbi itu bisa lewat ilham. Lewat ilham ada gaib mutlak, ada 5. Tapi adapun gaib nisbi ada gaib nisbi itu adalah bisa melalui ilham, bisa melalui mukjizat seperti Sayyidina Umar, kemudian bisa melalui mukasyafah ilahiyah, maksudnya para kiai, para wali Allah melalui karomahnya bisa melihat hal-hal yang gaib menurut gaib di sisi kita, tapi di sisi enggak begitu. Bukan berarti terus dukun wali dia disuruh
dukun atau halusinasi, enggak, memang gaib di mata kita, tidak gaib di atas. Itu namanya gaib nisbi. Kemudian bisa melalui mimpi, kemudian bisa melalui ilham. Nah, dia sudah mulai mukjizat ya. Kalau nabi ya mukjizat, kalau nisbi ini kalau orang waliullah maka ilham, kalau orang biasa lihat mimpi ya, saya melihatnya ini nanti begini, saya ilham. Atau lewat tajribah bagaimana riset ya, sains. Jadi ketika melihat orang ini, orang matanya seperti ini sugestible nih. Nah, kalau saya tiup mencetat ya Pak, terpental ya. Dia melihatnya sugestible, nggak perlu masuk area kritikal. Hanya kalau orang hipnosis ya nggak perlu, dan cukup lihat matanya sudah bisa. Nah, lihat matanya itu menurut orang tertentu yang ahli itu gak gaib, tapi menurut yang nggak ahli gaib. Gaib itu artinya tidak kelihatan. Jadi gaib menurut gaib di sisinya belum tentu gaib di sisi saya. Itu gaib nisbi Pak sahabat. Sedangkan gaib mutlak enggak, hanya Allah yang tahu, seperti neraka, surga. Lah jin juga sama. Itu masuk kategori nisbi. Orang yang sugestible, orang yang pernah kena sihir, kadang-kadang dia itu melihat jin, tetapi tetap tidak bisa dikatakan itu adalah wujud alam asli, ya kan? Maksudnya dia tidak boleh mengatakan saya melihat jin dalam bentuk aslinya, enggak. Karena tergantung orangnya, pemikirannya kan begitu. Bukan berarti terus jin nggak ada, tapi berbentuk sesuai namanya aja jisim latif ya, bentuk sesuai yang ditakutinya, yang dipikirinya, seperti itu. Nah, orang yang melihat jin itu dia tidak gaib menurut dia, tapi gaib di di orang sekitarnya, itu namanya gaib nisbi. Oleh sebab itu para sahabat, walaupun ada yang tidak menyangkal, wow ini tidak termasuk mobil waibihum yukinun, ya memang betul, tapi ini masuk kategori gaib yang nisbi. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, intinya di air tersebut setelah kita baca doa tersebut, kita baca, kemudian kita bacain air terus, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah air ini yang sudah bacakan ayat-ayatmu ini sebagai pengusir bangsa jin yang memang kalau memang ada khodam-khodam atau ada jin-jin kafir yang mengganggu kehidupan kami, amin. Innama amruhu, dua ayat-ayat yang terakhir tiupkan, terus dibersihkan pojok-pojoknya aja sambil dibuka pintunya. Pertanyaannya, kenapa harus dibuka pintunya, kok nggak menurut mistik? Enggak, tidak mistik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, fa inna syaitan la yaftahul bab mutlaqan, setan nggak bisa membuka pintu yang dibuka dengan bismillah. Wallahu alam wa ilaihi musta'an. Demikian untuk mungkin dapat bermanfaat. Saya jazakan doa ini secara umum. Boleh siapa saja, bagi pasien JRA itu kan dimanapun kan banyak itu. Nah, nanti pada semua bisa ngamalkan doa ini, insya Allah. Kalau ada kesempatan kita tulis, kalau nggak ada kesempatan ya insya Allah kita suruh ngetikkan ya, karena agak panjang doanya, dan doanya bagaimana itu nanti insya Allah kita posting. Tapi yang jelas di sini bagi yang praktisi JRA sudah nggak asing lagi dengan doa ini. Ada tambahan saja bahwa ini bereferensi, yaitu di belum saya sebutkan ya itu doanya di mana, karena ada yang nanya itu doanya di mana. Nah, itu tadi saya sebutkan di Sahih Muslim, di Syarah Muslim ya, bukan Sahih Muslim, Syarah Muslim Pak Imam Nawawi, Syarah Muslim juz 12 halaman 230. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kami jazakan doa ini kepada panjenengan, semua bermanfaat, dan dengan membaca doa tersebut insya Allah kalian ini walaupun gangguannya tidak hilang, minimal kalian berpahala, iya kan? Nggak usah tuh ngurus terlalu dalam itu mistik, dalam baik klinik dan lain sebagainya, nggak usah terlalu berpikir begitu. Yang jelas kita sudah berupaya ikhlas karena Allah Ta'ala membaca Al-Quran, dan sudah benar itu untuk litor di syaitan, untuk menolak gangguan-gangguan dari bangsa jin. Dan karena jin itu, kalau khawatirnya orang itu berpikir jin itu seolah-olah tidak ada dan di sekitar kita, khawatirnya kita nggak waspada, padahal mereka sudah siap-siap itu mengganggu kita, walaupun bukan ru'yah sekalipun, orang biasa sekalipun, bahwa
memang mereka sudah siap-siap mengejar kita. Summal atyanahum min baini aydihim khalfihim an aymanihim an syama'ihim. Maka tetap waspada. Semoga Allah Subhanahu wa taala wa ayafaduna wa iyyakum min syirril insi was sihri wasyayatin wa min hasidin wal mu'tadin wal zalimin wal fasiqin min jayyi khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya ijazahkan doa ini dengan kalimat ajastukum bersama Nahdlatul Ulama di Jami'iyah Ruqyah Aswad.